Baiklah, yang pertama kita pencet create atau membuat, kita tekan. Kemudian kita next. Kemudian kita isi company name-nya dengan nama perusahaan, yaitu PT Pantas Maju. Lalu kita isi business rank-nya dengan nomor 1 hingga nomor 8. Kemudian kita isi ke address atau alamat. Setelah itu kita isi lagi phone number sesuai dengan transaksi. Kita ketik. Kemudian ada fax number. Kita isi juga fax number sesuai dengan transaksinya. Kemudian ada email address, kita isi dengan email dari PT tersebut atau perusahaan tersebut. Nah, setelah kita isi email address, kita next kan. Kemudian kita isi current financial year itu dengan tahun yang ada di transaksi, yaitu 2018. Kemudian ada last month, itu kita isi dengan Desember, dan conversion month juga itu Desember. Ya, 12. Oke, kita next. Kita next lagi. Kemudian kita pilih yang ketiga. Setelah itu kita next lagi. Kemudian kita change. Kita taruh di local disk, di Mayop. Kemudian kita bikin PT Pantas Maju _ Diva dan Nur. Kemudian kita save, kita taruh di all data. Kemudian kita next kembali. Kita tunggu. Nah, kemudian kita pencet command center. Nah, setelah itu kita ke akun. Baru kita ke akun list. Kemudian kita isi akun list kita. Kita pencet new. Oke, yang pertama kita bikin akun type itu dengan other current asset. Kemudian kita isi akun numbernya 1110 dengan akun name Petty Cash. Kemudian kita newkan lagi. Kita isi akun numbernya itu dengan 1120 dengan nama akun yaitu Cash in Bank. Kemudian seterusnya. Nah, seperti ini jika akun list sudah terisi semua. Seperti ini data yang sudah lengkap dari akun list. Kemudian kita lanjut mengisi neraca. Kita ke setup, balance, baru kita pencet yang akun opening balance. Nah, sudah terlihat datanya di sini. Kita tinggal mengisi data yang ada di neraca ini sesuai dengan transaksi. Nah, yang pertama ada petty cash. Petty cash kita isi dengan 5 juta. Kemudian ada cash in bank. Cash in bank kita isi dengan saldo 195.811.550
rupiah. Kemudian dan seterusnya kita tinggal mengikuti data yang ada dalam transaksi. Seperti inilah data neraca saldo yang sudah terisi semua. Dari aset, liability, kemudian ada equity, income, cost of sales, expense, other income, dan other expense. Setelah kita mengisi neraca saldo, kemudian kita membuat tax code. Kita ke list, lalu kita pencet tax code. Kemudian kita new. Kemudian kita mengisi yang ada di situ, tax code dengan nama PPN dan deskripsinya dengan pajak pertambahan nilai. Setelah itu, tax type-nya kita ganti dengan goods and service tax. Kemudian rate-nya kita isi dengan 10. Kemudian tax collected-nya kita ganti menjadi PPN outcome. Kita use akun. Kemudian yang tax paid-nya kita ganti menjadi value at tax in. Lalu kita use akun. Kita pencet OK. Setelah membuat tax code, kemudian kita ke cut file. Kita pencet cut list, kemudian kita new. Kita akan membuat kartu customer. Kemudian yang pertama kita harus isi adalah name-nya. Name-nya kita isi sesuai transaksi, yaitu dengan name toko kita. Kemudian kita enter. Kita isi card ID-nya dengan number, yaitu C001. Kemudian kita ganti itu menjadi in a given of days. Kemudian kita ganti discount days-nya 10, balance days-nya 30, dan discount for early-nya 1. Kemudian kita oke. Seterusnya seperti itu. Kemudian kita ke card file, kemudian ke card list lagi, kemudian kita pencet new. Kemudian kita isi name-nya dengan nama toko kita. Kemudian card ID-nya dengan C001. Nah, kemudian kita isi alamat dengan sesuai yang ada di kertas atau dengan datanya, yaitu Jalan Gunung, Sahari, nomor 40 Batam. Kemudian kita isi PON-nya dengan nomor telepon yang sudah tertera, yaitu 061-428-945. Kemudian kita okekan. Nah, setelah itu seperti inilah kita isi datanya.
Kemudian kita akan mengisi supplier, kemudian kita pencet new. Terus kita isi name-nya dengan nama supplier, yaitu PT Linglung. Kemudian kita isi card ID-nya sesuai yang ada di data, yaitu S001. Kemudian kita isi alamatnya lagi dengan alamat yang sudah tertera, yaitu Jalan Gajah nomor 4 Batam. Nah, sama seperti data customer tadi, kita akan mengisi PON supplier yang sudah tertera, itu 061 564 610 305. Kemudian kita ke Buying Details, kita ganti menjadi in a given of a days, baru kita ganti diskon days-nya menjadi 10 yang sudah tertera dan balance day-nya yaitu 50. Kemudian kita ganti diskonnya menjadi 2%. Kemudian kita okekan. Kemudian kita ke card list. Nah, seperti inilah data yang sudah terisi, yaitu customer dan supplier. Kemudian kita lanjut ke setup, lalu balance, lalu customer balance. Kemudian kita add sales. Kemudian customernya kita ganti yang pertama, yaitu toko kita. Kemudian kita isi invoice-nya dengan nomor faktur yang tersedia di dalam data, yaitu FPJ 11/10. Kemudian kita isi memonya dengan saldo awal piutang. Lalu total including tax-nya kita isi dengan saldo 33.100.000. Kemudian tax code-nya kita ganti menjadi T atau taxable. Kemudian kita use. Oke, kita record. Nah, kita okekan dulu, tidak apa-apa. Kemudian kita ke setup lagi, ke balance, lalu kita pencet yang supplier balance. Seperti yang tadi, kita add purchase. Kemudian kita isi supplier name-nya dengan PT Linglung. Kemudian kita use supplier. Kemudian kita isi dengan no invoice, yaitu NP8/11. Kemudian kita lanjut untuk mengisi memonya, yaitu kita isi dengan saldo awal utang. Nah, total including tax ini kita isi dengan saldo yaitu 43.700.000. Nah, tax code-nya seperti tadi kita ganti menjadi T atau taxable. Kemudian kita use tax code, kemudian kita record. Kita okekan. Nah, kita close. Lalu yang selanjutnya kita buat inventory. Pertama kita klik dulu account inventory, lalu kita ke item list. Setelah ke item list kita klik new. Setelah itu kita isi item numbernya itu dengan kode barangnya, yaitu K-LG. Lalu kita buat namanya dengan kulkas strip LG. Lalu kita I buy this item, I sell this item, I inventory this item. Lalu setelah itu I buy diisi dengan cost of goods sold, I sell diisi dengan sales of merchandise, dan I inventory diisi dengan merchandise inventory. Lalu kita ke buying details, kita isi buying unitnya itu dengan tulisan unit, tax code-nya dengan tulisan taxable, dan selling details-nya juga selling unitnya kita isi unit, tax code-nya diisi dengan taxable. Lalu kita klik OK.
Lalu kita buat yang baru lagi. Kita klik new, kita klik kode barangnya yaitu K-SH. Lalu kita buat name-nya yaitu kulkas strip sharp. Lalu kita I buy, I sell, dan I inventory. Semuanya sama seperti sebelumnya. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita membuat saldo awalnya. Kita klik inventory lagi, kita ke adjust inventory. Setelah itu kita isi date-nya dengan tanggal 1 strip 12 strip 2018. Dan kita isi dengan saldo awal persediaan barang dagang. Nah, setelah itu kita klik tab dan kita isi saldo kulkas is item. Quantity-nya itu pertama ada 40, kita klik tab lagi sebanyak 1 juta, kita tap lagi, lalu kita klik tab lagi. Nah, ikonnya ini kita isi dengan merchandise inventory. Lalu kita buat lagi kuantitinya itu 30, tap lagi sebanyak 1.100.000, klik tab ini, count merchandise inventory. Oke, lalu kita klik record saja. Nah, lalu kita masuk yang terakhir yaitu transaksi. Pada transaksi tanggal 3 itu terdapat pembelian perlengkapan toko secara tunai melalui kas kecil sebesar 1 juta. Maka kita ke purchase, lalu kita ke pay bills. Lalu kita isi dengan akun ini dengan petty cash. Lalu setelah itu, karena di sini nggak ada nama customernya, nama suppliernya, maka kita buat new, kita buat pembelian tunai. Lalu kita langsung klik OK saja. Lalu setelah itu kita isi ini buktinya menjadi FKK 12/1, tanggalnya yaitu 3 Desember 2018. Amountnya yaitu sebesar 1 juta. Lalu kita klik OK. Nah, out of balance-nya 0 kan? Nah, berarti betul. Kita lalu klik record. Nah, lalu transaksi yang kedua yaitu pada tanggal 5 Desember. Pada tanggal 5 Desember dijual barang dagang kepada toko kita dengan termin 1/10/N/30 FOB shipping point. Lalu setelah itu kita klik ke sales, ke enter sales. Lalu jangan lupa ganti layoutnya menjadi item. Lalu kita klik customernya yaitu PT toko kita. Invoice-nya
kita ganti FJP 12-1, tanggalnya yaitu 5 Desember 2018. Lalu kita ke sip, kita isi kuantitinya menjadi 15, tab lagi, range-nya itu 1.500.000. Ini menjadi PPN. Oke. Setelah itu kita buat lagi 10 insert, tab lagi, range-nya yaitu 1.600.000. Kita klik tax ini juga menjadi PPN. Nah, lalu setelah itu karena di sini ada flag collected, kita buat flag collected sebesar 150.000. Nah, total amount-nya ini sudah sama, jadi kita klik record. Oke. Lalu transaksi tanggal 6. Transaksi tanggal 6 yaitu dibeli barang dagang dengan dari PT Linglung, syarat pembayaran 2-10 N-50 FOB shipping point, yaitu kita klik purchase, ke enter purchase, lalu jangan lupa ganti layoutnya menjadi item, lalu klik OK. Setelah itu kita buat suppliernya menjadi PT Linglung. Supplier purchase-nya kita ganti menjadi NP2 strip 12 pada tanggal 6 Desember 2018. Kita isi bill-nya menjadi 10, tab lagi, kita klik use, tab lagi, range-nya yaitu sebesar 1 juta, tax-nya menjadi PPN, kita isi lagi 10, is item, tab, range-nya yaitu sebesar 1.100.000. Kita isi PPN. Nah, karena jasa pengirimnya nggak ada, kita kosongin aja. Total amount-nya sudah sama, lalu kita klik record saja. Lalu transaksi tanggal 8 Desember, yaitu dibayar tagihan listrik bulan November 2018 dengan kas kecil sebesar 900.000. Maka di mayapnya kita buat ke banking, lalu ke spend money. Setelah itu kita ganti account-nya ini menjadi petty cash. Ininya kita ganti menjadi FKK 12-2. Tanggalnya kita ganti menjadi 8 Desember 2018. Amount-nya itu sebesar 900.000. Nah, account-nya itu yaitu wages and salaries. Maksudnya water 5. Nih, water, telepon, electricity expense. Nah, out of balance-nya sudah 0, berarti betul.
Jadi tinggal kita record saja. Lalu selanjutnya pada tanggal 10 Desember dikeluarkan cek nomor C12-1 tanggal 10 bulan 12 2018 untuk pembayaran utang PT Galau. Berarti kita ke purchase, lalu ke pay bills. Setelah itu kita ganti ini menjadi PT Galau. Kita juga ganti buktinya menjadi C12-1. Tanggalnya juga kita ganti menjadi tanggal 10. Amountnya menjadi sebesar 36 juta. Klik OK. Jangan lupa amount applied-nya ini kita klik enter. Nah, out of balance-nya itu akan menjadi 0. Lalu kita klik record. Oke. Lalu pada tanggal 10 kedua dijual barang dagang nomor bukti NK12-1 dengan rincian sebagai berikut. Lalu kita ke sales, ke enter sales. Lalu kita isi customer-nya ini menjadi penjualan tunai. Nah, kita klik OK saja. Kita ganti customer-nya jualan tunai. Invoice-nya, buktinya kita ganti menjadi NK12-1. Tanggalnya juga kita ganti jadi tanggal 10. Shift-nya kita ganti menjadi 8 tab kulkas LG. Kita klik tab lagi, price-nya yaitu 1.500.000. PPN-nya, tax-nya itu yaitu PPN. Lalu barang kedua 12 range-nya yaitu sebesar 1.600.000. Tax-nya juga kita ganti menjadi PPN. Lalu freight-nya sebesar 135.000. Oke. Sebentar. Karena ini penjualan tunai, kita isi pay today-nya. Nah, karena dia ada diskonnya 2%, jadi kita buat diskon ini 2%. Maka hasilnya 33.768.600. Nah, karena ini dia penjualan tunai, jadi kita isi di pay today. Menjadi 33.768.600. Oke. Nah, lalu kita klik record saja. Lalu transaksi tanggal 12 Desember 2018
Diterima cek nomor AM12 tertanggal 12 bulan 12 2018, hasil penjualan tunai kendaraan sebesar 58 juta, nomor bukti BKM 12 strip 1. Maka di Maya kita klik ke banking, lalu kita ke receive money. Setelah itu payornya menjadi penjualan tunai, dan ID-nya yaitu kita buat AM12. Deposit ini kita jangan lupa ganti menjadi in-bank. Date-nya jangan lupa juga kita ganti 12/12/2018. Nah, amount-nya itu besar 58 juta. Klik OK. Dan akunnya yaitu Faisal. Itu 1/3309 nih. Faisal at cost. Nah, out of balance-nya sudah 0, berarti ini betul. Kita tinggal klik record. Setelah itu, pada tanggal 13 Desember 2018, diterima cek nomor KC9 tertanggal 13 bulan 12 2018, nomor bukti BKM 12 strip 2 dengan rincian sebagai berikut. Maka jurnalnya yaitu kita ke sales, receive payments, lalu kita ganti customernya, kita buat new penerimaan cek. Oke. Lalu kita klik ID-nya KC9 tertanggal 13 Desember 2018. Lalu kita isi amount-nya menjadi 26.500. Lalu kita klik enter. Nah, out of balance-nya maka akan menjadi 0. Kita tinggal klik record. Lalu transaksi tanggal 14 Desember 2018 dikeluarkan cek nomor C12 strip 3 tertanggal 14 Desember 2018, nomor bukti BKK 12 strip 2 dengan rincian sebagai berikut. Maka kita ke banking, spend money, lalu setelah itu kita isi cardnya ini, kita buat baru jadi penerimaan cek. Maksudnya pengeluaran cek. Maaf. Pengeluaran cek. Lalu setelah itu kita isi nomor buktinya menjadi C12-3 tertanggal 14 Desember sebesar 7.125.000. Lalu akunnya yaitu yang pertama ada PPN outcome yaitu 2 strip
1310 use. Ini sebesar 11 juta. Lalu akun yang kedua ada di 1 strip 1430 ppn, masuk sebesar 6.500.000. Dan yang terakhir adalah income 2 strip 12. Ini sebesar 2.625.000. Lalu kita klik OK. Aduh. $11 juta. Ini yang min. $2.625.000. $2.625.000. Oke, dah out of balance-nya akan menjadi 0, lalu kita klik record. Lalu setelah itu transaksi tanggal 15 Desember 2018 dibeli barang dagang dari PT Galau dengan syarat 2-10N-30 FOB shipping point. Maka di mayapnya menjadi sales, enter sales, maksudnya purchase, enter purchase. Kita isi ini menjadi PT Galau. Purchase-nya diisi dengan L14 strip 12 tertanggal 15 Desember. Lalu kita isi bill-nya menjadi 12. Tap lagi. Kulkas, tap lagi. Ini sebesar 1.100.000. Kita isi ini menjadi ppn. Lalu yang kedua, barang yang kedua sebanyak 10. Range-nya yaitu 1.200.000. Lalu kita isi juga ppn. Sudah 27.720.000. Lalu kita klik record karena dia bukan penjualan tunai. Pembelian tunai maksudnya, maaf. Lalu transaksi pada tanggal 16 Desember 2018 dijual barang dagang kepada toko kami nomor faktur FPJ 12 strip 2. Lalu kita ke enter sales, lalu isi customer-nya ini
menjadi toko kami. Kita isi buktinya menjadi FPJ 12-2 tertanggal 16 Desember. SIP-nya kita ganti menjadi 15. Kulkas LG, branch-nya yaitu 1.500.000. Lalu kita isi tax-nya menjadi PPN. Lalu barang kedua yaitu sebanyak 15 juga. Ini di Sharp. Step branch-nya itu 1.600.000. Kita isi juga ini menjadi PPN. Lalu break-nya ada, menjadi kita tulis 150.000. Dah, total amount-nya sudah sama, lalu kita klik record. Lalu setelah itu transaksi tanggal 30 Desember 2018 kita yaitu dikeluarkan cek nomor C12-6 untuk membayar gaji karyawan, nomor bukti BKK 12-3 dengan perincian sebagai berikut. Maka di mayapnya yaitu kita klik banking, spend money, kita ganti account ini. Lalu kita ganti card ini. Kita buat baru pembayaran gaji karyawan. Pembayaran gaji. Oke. Use card. Buktinya yaitu C12-6 pada tanggal 30 Desember. Amount-nya yaitu sebesar 23.999.700. Oke, akunnya yaitu wages and salaries. Oke, out of balance-nya sudah 0, lalu kita tinggal klik record. Lalu transaksi yang terakhir pada tanggal 30 Desember 2018 dikeluarkan cek nomor C12-7 sebesar 5 juta untuk pembayaran utang kartu kredit bulan Desember 2018 ke Bank Mandiri Loan, nomor bukti BKK 12-4. Maka di mayapnya kita klik banking lagi, spend money, kita ganti ini menjadi pembayaran iuran kartu kredit. Oke, jangan lupa diganti. Kita buat buktinya menjadi C12-7 tanggal 30 sebesar 5 juta. Lalu kita buat akunnya Bank Mandiri Loan. Oh, ini dia. Record. Dah, out of balance-nya sudah 0, kita tinggal klik record.
Terakhir, untuk cara melihat transaksinya yaitu kita klik transaksi jurnal ini. Pada setiap ini juga ada, jadi kita klik transaksi jurnal, lalu kita klik all. Jangan lupa ini diganti menjadi tahun 2018, 1 tahun yang dibuat akunnya. Nah, di sini akan muncul tanggal 3 dari awal transaksi sampai dengan akhir transaksi. Dan juga di sini juga ada saldo awal persediaan barang dagang. Oke, sekian dari kami. Terima kasih.